Oke guys, kembali lagi dengan aku Safwan Azizi. Kali ini kita akan membuat konten tentang sepak bola. Yang pertama, perkenalkan diri dulu. Yang sebelah kiri Furkan. Nama saya Muhammad Furkan. Oke. Hai. Nama saya Afif. Nama saya Rafli. Oke. Jadi aku akan bertanya tentang beberapa masalah antara perbandingan antara STY dan juga Patrick Kluivert. Siap. Jadi pandangan kalian bagaimana tentang gaya bermain antara Patrick Kluivert dan juga Sintayong? Dari Furkan dulu, bagaimana pendapat anda Furkan? Kalau Sintayong kan seperti kita ketahui beliau ini kan mengandalkan permainan parking bus atau misalnya lebih ke bertahan lah maksudnya. Oke. Dan mengandalkan serangan balik. Sedangkan kalau misalnya si Patrick Kluivert ini dia kan yang katanya permainan total football, tiki taka, main menyerang. Intinya Itulah. menyerang lah. Menyerang lah. Menyerang kan. Menyerang dan bertahan. Sedangkan Sintayong lebih bertahan kan. Bertahan. Lebih mengandalkan counter attack kalau Sintayong. Betul. Oke, bagus. Giliran Afif, Apa pertanyaan tadi? perbandingan bermain, cara bermain antara Patrick Kluivert dan juga Sintayong. Oke, jadi kalau menurut saya itu apabila kita melihat permainan dua pelatih ini memang ada perbedaan. Yang dimana Patrick Kluivert ini itu dari pertandingan pertamanya dia sudah sangat agresif dan sangat over confidence lah ya. Dia sangat percaya diri dan dia menganggap bahwasanya Australia itu seperti Malaysia karena mungkin sama-sama baju kuning mungkin. Jadi langsung diserang dan memainkan garis pertahanan tinggi. Bahkan garis pertahanannya berada di garis tengah lapangan. Ini sangat luar biasa overconfident-nya. Tapi kalau misalnya permainan Patrick ni dari menit awal sampai sebelum terjadi gol pertama Australia sangat bagus lah. Banyak peluang dari sundulan Jai Ides dan misalnya mesti bisa ditepis sama kiper Australia lah. Nah, habis itu kita melihat bahwa Patrick Kluivert ini dia seperti bisa dikatakan adalah boneka timnas Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita melihat yang banyak memberikan arahan ketika timnas Indonesia bermain itu bukan dia melainkan Alex Pastor. Nah, bahkan kiper, cadangan kiper yaitu Emil Odero yang memberikan arahan kepada Kevin Dix dan itu tertangkap oleh salah satu kamera wartawan. Nah, ini terlihat bahwasanya bisa jadi Patrick Kluivert ini kebingungan atau dia tidak ada ide atau apa skema yang bisa dimainkan ke depan ketika melihat permainan Australia yang mungkin di luar dugaan dia. Dia cuma tersenyum manis saja. Senyum, ya kan? Patrick. Patrick, ya betul. Ditambah lagi apabila kita melihat beberapa waktu lalu memang Australia seperti kita lihat sangat lemah karena diisukan banyak pemain yang hebat-hebat mereka cedera seperti Soter dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat ini dengan pemain yang inti mereka saja ketika bermain di GBK kemarin kita mampu menahan imbang 0-0. Namun apalagi ditambah 5 pemain tersebut cedera, tentu ini lebih mudah kita menang. Sehingga ekspektasi kita meningkat. Ditambah lagi kita sudah ada beberapa pemain yang hebat, katakanlah seperti Kevin Dix yang kemarin itu, Oli Romeni. Nah, dan Marcelo Girls juga kemarin itu belum sempat bermain dengan Australia. Nah, ini tentu menjadi suatu kepercayaan diri kita yang sangat meningkat dan sehingga kita mampu mengatakan bahwa Indonesia akan menang mudah atau bahkan bisa menang dan memalukan Australia di kandangnya. Namun faktanya berbanding terbalik. Ya kan? Artinya apa? Dari secara kepelatihan walaupun kita melihat Patrick Kluivert ini berkarir di Eropa, dia pernah menjadi asisten pelatih dari pelatih Belanda, dia pernah melatih Ajax yang mudanya dan lain sebagainya. Dia bermain di Eropa, tentu berbeda dengan Sintayong. Dia sudah berpengalaman di melatih yang namanya international match, yaitu melatih negara. Nah, apabila kita bandingkan head to head,
Coach Sinteyong sebenarnya sudah pernah berjumpa dengan Patrick Kluivert ketika Indonesia versus Krakow pada saat itu. Nah, di situ Sinteyong mampu mengalahkan Patrick Kluivert dengan anak buahnya. Artinya apa? Patrick Kluivert ini belum teruji kapasitasnya sebagai pelatih. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa harus Patrick Kluivert, ya kan? Nah, ini Nggak ada yang lain. kenapa nggak ada lain? Dan ini Apa mungkin Erik Thohir tertarik dengan pemain Barcelona? siap. Oke, Kecil dong. kecil lah. Jadi kan apabila kita melihat itu tentu timbul pertanyaan, dan ini langsung diperbaiki statementnya di media bahwa Sinteyong tidak digantikan oleh Patrick Kluivert tapi digantikan oleh 4, yaitu Denny Lanzat, Alex Pastor dan Patrick Kluivert dan Cruyff, itu yang merupakan sebagai teknis kalau nggak salah, ya kan? Teknisi ya. Ya, jadi itu sebenarnya apabila kita melihat nama-nama itu memang bagus. Namun kembali lagi, beda orang, beda kepala. Nah, kalau banyak kali pelatih tentu banyak isi kepala yang berbeda-beda, tentu nanti susah kita implementasikan. Apabila hanya satu kepala itu mudah diarahkan. Ini kepala Sinteyong mengatakan seperti ini, kita harus main bertahan, kita counter attack jelas. Nah, misal banyak kali pelatih hebat, misal katakanlah ini Patrick Kluivert, ada Denny Lanzat, ada Alex Pastor misalnya. Dia mengatakan ini Australia mainnya seperti ini, kita harus menyerang agresif dari awal peranan. Sedangkan mungkin Alex Pastor melihat ada pandangan lain berdasarkan ilmu dan pengalamannya ketika melatih. Dia melihat Australia ini jangan kita anggap remeh, kita harus main agak terkontrol dulu, kita jangan terlalu agresif, agak sabar. Dan mungkin Denny Lanzat berkata lain, kita harus full bertahan dan parkir besar. Ini kan susah nanti. Apabila misal Patrick Kluivert dia ada egois misalnya, dia hanya ingin mendengarkan kata dia karena dia adalah head coach, artinya pelatih kepala. Tentu ini sangat sulit kita organisasikan banyak kepala dalam satu tim, apalagi ditambah asistennya adalah pelatih-pelatih yang hebat juga, bukan memang asisten yang dibawa oleh coach Sinteyong. Seperti kita lihat Sinteyong itu memang dia yang dikontrak dan dia mencari sendiri asistennya, sehingga itu akan sejalan dengan visi dan misi yang akan dibawa ke depan. Nah, jadi begitu. Bagaimana kalau ini? Berarti kalau aku bisa ambil pendapat bahwa Patrick Kluivert ini cuma namanya aja yang besar ya kan. Sedangkan otaknya itu dia bukan dia yang memikirkan formasi, dia cuma mengambil perannya sebagai pelatih. Sedangkan masalah formasi ataupun taktik bermain itu dipercayakan kepada Alex Pastor ataupun Lanzat, seperti itu kan? Ya. Ditambah lagi apabila kita melihat itu bukan hanya seperti itu, tapi ini jauh lebih dari itu. Karena kenapa? Apabila kita melihat memang Alex Pastor yang menjadi motor dari permainan timnas Indonesia. Namun Patrick Kluivert ini dibutuhkan oleh timnas Indonesia, yaitu untuk mengajak atau menarik para pemain-pemain diaspora yang memiliki darah Afrika, Belanda dan Indonesia. Seperti kita katakanlah Jairu, seperti siapa lagi yang pemain sekarang Aston Villa yang dulu Yatsen. Siapa? Madsen, Ian Madsen, yang dimana itu market value-nya sangat luar biasa juga. Tapi kita jangan tertipu dengan market value sekarang. Kenapa? Kita sudah melihat pemain yang sudah bermain 2 kali di timnas Indonesia dengan market value di atas 100 miliar. Dan hasilnya mungkin menurut kita lebih hebat pemain yang market value 10 miliaran rupiah atau tidak sampai, ya kan, 6 miliaran. Pemain lokal kita. Artinya apa? Market value tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas, ya kan? Oke. Bagaimana pandangan dari pemain dari Rafli? Kalau dari Sinteyong sama Patrick Kluivert sangat berbeda. Ya, memang sangat berbeda ya. Yang kalau misalnya Sinteyong menggunakan cara bertahan, bukan
dia bisa mengontrol Indonesia dengan counter attack. Ya, Kalau beda dengan Patrick Kluivert nih, dia agresif. ya sih. Agresif menyerang. Tidak tahu cara didik Indonesia lebih baik ke depannya. Kita ini bukan butuh proses, tapi butuh lebih maju lagi Indonesia. Apa proses-proses terus menerus gitu. Kalau perlu proses, kenapa nggak ada pertahankan STI aja? Ya, ya kan. STY proses Saya proses. STY kan dipecat pada laga sebelum Australia kan. Ya. Ditambah lagi pada saat itu Indonesia menang. Nah, mungkin kalau Indonesia kalah melawan Arab mungkin masuk sedikit di akal kita dipecat. Ini dalam keadaan kita mendapatkan poin penuh dan pertama kali di ronde 3 dan sedang di puncak keemasan, ibaratnya puncak kepercayaan diri. Nah, di saat itulah dipecat, ya kan? Kalau misalnya STY tidak dipecat, kemungkinan kita bisa lolos ke ronde ketiga. Bukan, Emang ronde ketiga nih. misalnya ronde ke Ronde 3. bukan malah ke Ronde keempat. ronde keempat. Dan ini belum tentu juga kita masuk ke ronde keempat. Itulah belum tentu ya. Lolos dari ronde 3. Kalau ronde 4 payah. Itulah kita lihat aja di sana. Kalau hasilnya kita kalah sama Bahrain besok. Kalau misalnya kalau lawan Bahrain ya tidak mungkiri kesalahan dari pelatih. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari ini? Oke, Bung Wan. kita juga akan melakukan perbandingan. Tadi kita lihat perbandingan dari gaya bermain, ya kan? Pemain. Sekarang bagaimana menurut kalian tentang taktik? Apakah Justin Kluivert dan STY itu ada berbeda atau enggak? Ya ada lah. Kalau PT kan mengandalkan total football. Dari formasi apalagi formasi, ya. aku lihat laga lawan Australia itu Patrick Kluivert menggunakan 3 back. Sama back. seperti Sintayong menggunakan 3 back. Yang bedanya dari depannya ya. Ya. Dari posisi bagian depan lah yang menjadi perbedaan. Tapi Sintayong walaupun memakai formasi 3 back, tapi mampu ini misalnya main bertahan tapi ya. Walaupun 3 back. Ya, betul. Jadi apa pertanyaannya? Bagaimana perbandingan dari cara formasi atau taktik antara STY dan juga Patrick Kluivert? Ya, jadi apabila kita melihat taktik ini memang ada perbedaannya. Setiap pelatih tentu memiliki ciri khas gaya bermain tersendiri, ya kan? Namun saya melihat lebih ke cara mereka melakukan permainan, di mana kalau STY itu lebih mengandalkan counter attack, sedangkan Patrick Kluivert ini dari awal permainan itu langsung tancap gas dengan melakukan pertandingan menyerang dari awal pertandingan dan menerapkan garis pertahanan yang tinggi. Nah, ini satu perbedaan yang bisa saya amati. Gimana pandangan dari Rafli? Sangat beda dari cara formasinya. Kalau Patrick Kluivert ini total football. Beda dengan Sintayong. Sintayong ini counter attack-nya lebih ngontrol dan cara bertahannya sangat mendalami. Beda dengan coach Patrick, dia dari awal main sampai akhir lebih menyerang total football. Dan kita lihat pertandingan kemarin tuh Indonesia lawan Australia, dia lebih agresif dari awal sampai akhir. Beda dengan Sintayong di saat lawan Indonesia lawan Australia, dia lebih bisa bertahan di saat bola-bola Ya, bola-bola atas. bola-bola atas dikontrol. Siap. Tetap. Oke. Ada pertanyaan lain? Berarti dari ketiga pandangan kalian bisa aku ambil berarti sama-sama formasi tapi berbeda taktik.
Ya kan, apalagi ketika lawan Australia, Patrick Kluivert menggunakan 3 back juga. Ya, betul. Ya kan? Oke. Ini seandainya ya, ini menurut kalian, seandainya jika STY masih melatih timnas Indonesia, apakah ada hal positif ketika menghadapi Australia kemarin? Jadi kalau menurut saya pribadi, apabila STY masih melatih timnas Indonesia, tentu hasilnya kemungkinan tidak seperti ini. Kenapa? Karena Sinteyong itu walaupun negara apapun lawannya, itu tetap dia tidak terlalu overconfident. Artinya apa? Dia tidak terlalu membuat permainan itu press setinggi-tingginya, dan ini sangat berbahaya. Dan kalau saya melihat, apabila Sinteyong masih melatih, dia tentu belajar dari kekalahan dari match melawan Cina, yang dimana apabila Jay Itzes dan Max Hilgers dimainkan, ini tentu pemain yang tidak cocok. Mungkin ini akan dimainkan Rizky Ridho di situ, tentu hasilnya mungkin akan berbeda. Ditambah lagi sudah ada Emil Oderu. Menurut saya Emil Oderu menjadi pilihan utama dari Coach Sinteyong, dikarenakan dari dulu, dari 2 tahun yang lalu bahkan, Emil Oderu merupakan kiper yang sangat diidam-idamkan dari Sinteyong. Dari dulu dia minta kepada Erick Thohir untuk dinegosiasi Emil Oderu. Namun yang didapatkan Paes, dan itu juga beliau bersyukur. Nah, ditambah lagi sekarang udah ada Oli Romeni, tentu ini sangat baik hasilnya ke depan untuk counter attack, karena Sinteyong ini mainnya counter attack. Oli Romeni, apabila kita melihat permainan Oli Romeni ini sangat cepat, lincah, dan dia bisa memberikan crossing ke depan. Tentu di sana nanti sudah ada yang namanya strike yang akan menyambut bola-bola tersebut, dan dibantu juga dengan Marcelino di depan. Walaupun saya sangat tidak terlalu merekomendasikan Marcelino, dikarenakan menurut saya lebih baik dicoba Egy Maulana Fikri, walaupun sekarang sedang cedera. Namun Marcelino ini terlalu overconfident juga orangnya, karena mungkin kita melihat dia mampu mencetak 2 gol melawan Arab Saudi. Namun apabila kita melihat Marcelino tetap bermain seperti ketika melawan Arab Saudi, dia berusaha membawa bola dan memegang bola lebih lama, dan dia sebenarnya bukan tugasnya. Kalau menurut saya lebih cocok seperti itu adalah Rafael Strijk. Kenapa? Karena Rafael Strijk ini apabila dia pegang bola lama, dia bisa dijatuhkan oleh lawan. Artinya apa? Dia bisa intinya diving dan lain sebagainya, sehingga itu akan menguntungkan timnas kita mendapatkan free kick atau bahkan penalti. Dan itu terbukti banyak penalti dan free kick yang didapatkan oleh timnas Indonesia itu berasal dari upaya dan kerja keras dari Rafael Strijk. Dan itu banyak, bukan hanya 1-2. Nah, ini luar biasa menurut saya. Ditambah lagi kalau kita melihat lebih jauh, itu Patrick Kluivert ini dia belum terlalu mengenal timnas Indonesia. Dia mungkin hanya mengenal melalui video dan lain sebagainya, bagaimana permainan timnas Indonesia dan lain sebagainya. Itu terbukti dari awal permainan pada pertandingan match pertama melawan Australia kemarin, dia tetap memakai formasi Coach Sinteyong. Artinya apa? Dia tetap tidak berusaha mengubah banyak, yang diubah malah lebih buruk. Seperti katakanlah Nathan Juang On dimainkan, kenapa tidak dimainkan Ivar Jenner? Nah, tentu Ivar Jenner apabila duetkan dengan Tom Hai, ini luar biasa. Ditambah Tom Hai sekarang memang speednya sudah berkurang, dan itu bisa di backup oleh Ivar Jenner yang badannya lebih ringan. Nah, begitu juga di belakang Jay itu agak berat sedikit badannya, walaupun dia lebih nih secara body balance dan lain sebagainya, bisa di cover oleh Rizky Ridho yang tipikal pemain yang pekerja keras dan sedikit mobile. Nah, ini luar biasa apabila dikombinasikan. Nah, bagaimana bro, ada yang mau disampaikan? Kalau menurut saya kan yang belum bilang tadi itu apa nih, Rizky Ridho tuh kenapa dicadangkan kemarin tuh? Di saat cedera pemain Indonesia baru dimainkan Rizky Ridho. Kenapa nggak dari awal di saat pertandingan dimainkan gitu kan?
apa pertanyaan tadi? Ya, apakah kalau Sinteyong masih melatih akan mendapatkan hasil positif? Kalau menurut saya pribadi masih dapat positif. Indonesia lebih maju. Kalau misalnya Sintayong masih melatih Indonesia, pada saat leg kedua Indonesia lawan Australia, Indonesia pasti akan menang 1-0 atau 2-1. Kalau menurut saya pribadi. Beda dengan Coach Petri. Coach Petri ini dari awal masuk perdana lawan Indonesia lawan Australia, dia tidak mengenal Indonesia, cara main Indonesia, dengan cara menonton, misalnya nonton Marcelino, oh mantap kali Marcelino nih pas saat lawan Indonesia lawan Australia, dia nggak melihat dari awalnya gitu. Dan kalau Coach Petri ini nggak belajar dari pengalaman gitu. Beda dengan Sintayong. Sintayong aja di saat negara-negara pun dia luar biasa. Di saat Indonesia lawan Korea, negara sendiri dia mampu mengalahkan negara dia sendiri. Dan membuat Indonesia nih lebih maju lagi. Itulah ketulusan pelatih. Ketulusan pelatih sesungguhnya. Profesional namanya, ya bro. Oke, gimana, ada pertanyaan lain? Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini jika kalian jadi Patrick Kluivert, tadi kan STI ya kan? Ya. Nah, sekarang Patrick Kluivert. Formasi apa yang kalian gunakan dan pemain-pemainnya siapa saja? Kalau Dari Bung Urkan. Urkan. Kalau aku apa ya formasinya? Ya terserah dia lah. Aku nggak mau urusan aku sama dia. Ya sedikit bermanfaat ya. Ya. kalau menurut saya itu kiper Emil Odero. Ya kiper Emil. Berarti formasinya berapa dulu nih? Formasinya? Formasinya seperti yang dimainkan kemarin 3-5-2. 3-5-2. Berarti Ya kan? 3 back siapa? 3 back. Di situ ada Rizky Ridho Skirido. di kanan, di tengah ada Jay, di kiri ada Verdong. Habis itu ada back kanan atau ibaratnya wing atau ibaratnya wing lah, ya kan? Di kanan ada Dix. Di kiri mungkin kita bisa masukkan yang namanya siapa namanya yang adiknya Tijani Renders, itu Eliano Renders. Nah, di 3 gelandang. dua Oh, gelandang. 2 gelandang, 1 gelandang serang gitu ya. Ya kan, 2 gelandang. Di situ ada Ivar Jenner dan Tom Hai. Di depan mungkin kita bisa masukkan yang namanya Oli Romeni. Nah, itu pasti harus kita masukkan karena dia dari pertandingan pertama aja dia tidak ada kata adaptasi, tidak berlaku adaptasi bagi nih Oli Romeni. Karena dia sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan dia menunjukkan kelasnya, ya kan? Dia tidak perlu adaptasi dan dia langsung gacor di pertandingan pertama. Dan itu terbukti cetak gol dan hanya dia sendiri yang mendapatkan rating kuning. Yang lain rating Shopee semua. Nah, jadi itu di depan ada Oli Romeni. Mungkin ada Ragnar dan Rafael Strike. Saya tidak merekomendasikan Marcelino Ferdinand karena dia mungkin orangnya sedikit star syndrome, ya kan? Sekian menurut saya. Masa bintang ya. Ya, gimana? Kalau menurut saya Ini formasi berapa dulu nih? 4-2-3-1. Ya. Di 4 back siapa? Nah, ada Rizky Ridho, Jai, Kanan, Verdok, kiri Verdong, kanan Kevin Dix. Kevin Dix. Ya, 2 gelandang bertahan. Gelandang belahan ada Abner, Abner sama Tom Hai. Roy. 1 gelandang serang. Kalau gelandang Marcelino, Ole Romani, Winger kanan. Ranar. Striker ya. Strikernya Sananta. Senata. Oke, siap. Jadi ada kata-kata tutup sebelum kita menutup konten ini? Baik, questionnya atau quotes atau kata-kata terakhir dari saya adalah
permainan yang berkualitas namun tidak ada arti itu sama dengan tidak ada artinya. Pemain yang ada hasil tapi tidak berkualitas itu sama dengan membosankan. Nah, Kalau kata-kata saya adalah Indonesia itu butuh kemajuan, bukan proses dan proses lagi. Iya, siap. Dari Bung Furkan, bagaimana kata-katanya hari ini? Kata-kata hari ini? Tidak usah berlebihan, cukup buktikan saja. Nggak usah omongan banyak, cukup buktikan saja. Percuma harga bagus, tapi kualitas tidak sesuai harga. Ya. jadi closing statement dari saya adalah apabila coach Patrick Kluivert tidak mau dikatakan sebagai boneka timnas Indonesia, maka dia harus menang melawan Bahrain. Dan Cina. Melawan Bahrain dan Cina. Kemenangan atas Bahrain merupakan harga mati. Sekian. Oke. Dari saya juga ada buktikan Patrick Kluivert lawan Bahrain dan Cina. Jangan cuma ngomong doang. Oke. Mantap. Mungkin sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Oh ya, satu lagi kata-kata dari saya. Bagi semua yang nonton, selamat menunaikan ibadah puasa. Siap. Apalagi mau lebaran nih ya kan? Ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan share ke teman-teman kalian jika perlu. Siap. Sekian dulu ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy. Enjoy.